Keuangan terdesentralisasi atau DeFi telah merubah cara kita berpikir tentang layanan keuangan. Ini mengacu pada ekosistem keuangan yang berjalan di atas teknologi blockchain, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam layanan seperti pinjaman, perdagangan, dan pengelolaan aset tanpa perantara seperti bank tradisional. DeFi telah membuka pintu bagi akses yang lebih luas, transparansi yang lebih besar, dan fleksibilitas dalam layanan keuangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel J-Coin. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan dalam dunia keuangan terdesentralisasi, yaitu DeFi 2.0. Jadi, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang perbedaan antara DeFi 1.0 dan DeFi 2.0, serta proyek-proyek DeFi yang layak untuk diinvestasikan pada tahun 2023 ini, maka Anda berada di channel yang tepat. Masuknya DeFi 2.0 menjadi sangat penting, karena bisa memperbaiki beberapa kelemahan yang ada dalam DeFi 1.0. Ini berkaitan dengan solusi dunia nyata dan memecahkan tantangan yang muncul, seiring dengan pertumbuhan DeFi 1. Keberadaan DeFi 2 memungkinkan peningkatan skalabilitas, biaya yang lebih rendah, interoperabilitas yang lebih baik antara blockchain yang berbeda, dan konektivitas dengan dunia nyata melalui penggunaan Oracles. Dalam konteks tren keuangan terdesentralisasi yang semakin berkembang, DeFi 2 mewakili langkah besar dalam menjadikan layanan keuangan lebih efisien, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan masa kini. Dengan semakin banyak proyek dan inovasi yang muncul dalam DeFi 2, perkembangan ini memiliki potensi untuk membuka peluang baru, merangkul lebih banyak individu dalam sistem keuangan global, dan menghadirkan inovasi yang akan membentuk masa depan layanan keuangan secara fundamental. Ringkasan DeFi 1.0 dan DeFi 2.0. 1. Masalah DeFi 1.0 dan solusi DeFi 2.0. DeFi 1 menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya tinggi dan keterbatasan skalabilitas. Banyak proyek DeFi 1 dibangun di atas Ethereum, yang memiliki batasan transaksi per detik. Solusi datang dari layer 2 seperti Polygon dan Arbitrum, yang mampu mengatasi tantangan ini dengan biaya lebih rendah dan skalabilitas yang lebih tinggi. 2. Keunggulan DeFi 2.0, interoperabilitas dan likuiditas. DeFi 2 membawa konsep interoperabilitas yang memungkinkan perdagangan antar berbagai blockchain. Hal ini memfasilitasi perdagangan lintas rantai tanpa pertukaran terpusat, seperti menukar Solana dengan Cardano. Dan juga, masalah likuiditas diatasi melalui jembatan multirantai, yang memanfaatkan likuiditas dari berbagai lokasi. 3. Mengatasi kendala DeFi 1.0. DeFi 2 juga mengatasi kendala kemampuan lintas rantai dengan protokol Inter-Blockchain Communication, memungkinkan ekosistem terhubung dengan berbagai blockchain. Oracle terdesentralisasi, seperti yang digunakan oleh Chainlink, memastikan data dunia nyata yang andal dan transparan untuk kontrak pintar DeFi. Studi kasus nyata dalam DeFi 2.0, interoperabilitas lintas rantai. Salah satu contoh kasus nyata dalam DeFi 2.0 adalah bagaimana protokol interoperabilitas lintas rantai telah memberikan manfaat dalam industri keuangan terdesentralisasi. Pertimbangkan skenario di mana seseorang ingin menukar aset digital dari blockchain A ke blockchain B. Sebelum adanya interoperabilitas yang kuat, proses ini mungkin melibatkan beberapa langkah rumit dan perantara. Namun, dengan adopsi DeFi 2.0 dan protokol interoperabilitas yang canggih, seperti yang diberikan oleh proyek Cosmos atau Atom, membuat proses ini menjadi lebih efisien. Misalnya, seseorang dapat dengan mudah menukar aset dari Solana ke Ethereum, tanpa harus melibatkan pertukaran sentral atau prosedur yang rumit. Proyek Cosmos memungkinkan blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan mulus, menghilangkan hambatan antara ekosistem yang sebelumnya terisolasi. Dengan ini, individu dapat mengambil manfaat dari likuiditas dan peluang perdagangan di berbagai blockchain tanpa perlu meninggalkan ekosistem yang sudah dikenal. Interoperabilitas lintas rantai ini membuka pintu bagi solusi yang lebih cepat dan lebih hemat biaya dalam berbagai industri, termasuk keuangan, supply chain, dan lebih banyak lagi. Contoh ini menyoroti bagaimana DeFi 2.0 telah memberikan manfaat nyata dalam hal kemudahan akses dan efisiensi dalam melakukan transaksi lintas rantai, yang sebelumnya tidak dimungkinkan tanpa teknologi ini.
Inovasi terbaru dalam DeFi 2.0. Ekosistem DeFi 2.0 terus berkembang dengan inovasi-inovasi menarik yang membuka peluang baru bagi pengguna dan investor. Beberapa tren terbaru yang patut dicermati dalam ekosistem ini termasuk sebagai berikut. 1. Integrasi NFT dalam DeFi. NFT atau Non-Fungible Token telah menjadi tren besar dalam dunia kripto, dan kini semakin banyak proyek DeFi yang mengintegrasikan elemen NFT ke dalam layanan mereka. Misalnya, NFT dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, dan memungkinkan pemegang NFT untuk mendapatkan akses ke likuiditas, tanpa harus menjual aset digital mereka. Ini membuka pintu bagi pengguna untuk memanfaatkan nilai NFT mereka tanpa harus melepaskan kepemilikan. 2. Perkembangan Web 3 dan identitas terdesentralisasi. Web 3 merupakan visi internet masa depan yang berbasis pada desentralisasi. Dalam ekosistem DeFi 2.0, Web 3 telah memberikan kontribusi besar dengan menyediakan identitas terdesentralisasi. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka dan berinteraksi dengan berbagai layanan DeFi tanpa harus mengorbankan privasi. 3. Layanan keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance. Salah satu tren terbaru adalah fokus pada layanan keuangan yang berkelanjutan. Proyek-proyek DeFi 2.0 semakin mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka. Ini mencakup penggunaan token yang didaur ulang, pengurangan jejak karbon, dan pendanaan proyek-proyek yang berkontribusi pada tujuan berkelanjutan. 4. Peningkatan skalabilitas dan efisiensi. Inovasi terbaru dalam Layer 2 dan teknologi sharding telah membantu meningkatkan skalabilitas dan efisiensi transaksi dalam DeFi 2.0. Solusi seperti ini memungkinkan lebih banyak transaksi untuk diproses dalam waktu yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. 5. Pelayanan hasil terdesentralisasi atau Decentralized Yield Farming. Konsep yield farming terus berkembang dengan model-model yang lebih terdesentralisasi. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil dari aset digital mereka tanpa harus mengandalkan pihak ketiga. Dengan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas, pengguna dapat mengelola risiko dan potensi penghasilan mereka dengan lebih baik. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa ekosistem DeFi 2.0 terus bergerak maju dengan peningkatan fungsionalitas, kesempatan, dan potensi adopsi yang lebih luas. Sementara DeFi 2.0 masih menghadapi risiko dan tantangan, tapi inovasi-inovasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem secara keseluruhan. Proyek token terbaik DeFi 2.0 untuk diinvestasikan pada 2023. 1. Wall Street Memes atau WSM. Proyek ini menarik perhatian dengan basis pengikut besar dan konsistensi dalam menciptakan hype di dunia kripto. WSM telah mengumpulkan pendanaan presale yang signifikan, menunjukkan minat investor dalam potensi pertumbuhannya. 2. Ecoterra. Dengan fokus pada daur ulang dan dampak lingkungan, Ecoterra memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Konsep tokenisasi untuk dampak lingkungan memberikan nilai tambah bagi mereka yang ingin berkontribusi pada keberlanjutan. 3. Tegraph atau GRT. Sebagai penyedia indeks blockchain, GRT memiliki peran penting dalam mengoptimalkan efisiensi ekosistem DeFi. Layanan ini membantu mengelola, menyimpan, dan berbagi data dengan lebih efisien, membuka peluang transaksi yang lebih cepat dan murah. 4. Polygon atau Matic. Sebagai solusi Layer 2, Matic membantu proyek DeFi untuk meningkatkan skalabilitas dan mengurangi biaya transaksi. Keterhubungan dengan lebih dari 210 proyek memberi peluang besar untuk ekosistem ERC20. 5. Hedera atau Habar. Dengan transaksi cepat dan biaya rendah, Habar menyediakan jaringan yang efisien untuk proyek DeFi. Dukungan kontrak pintar membuatnya relevan dalam ekosistem DeFi 2.0 yang terus berkembang. 6. Cosmos atau Atom. Protokol Interblockchain Communication dari Atom memungkinkan ekosistem untuk melakukan fungsionalitas lintas rantai. Ini memberi proyek DeFi potensi untuk berinteraksi dengan berbagai blockchain, membuka peluang koneksi yang lebih luas. 7. Chainlink atau Link. Link memiliki peran penting dalam memosting kesenjangan antara dunia nyata dan terdesentralisasi dalam ekosistem DeFi. Konsep Oracle membantu memberikan data yang andal, menjembatani penghubung yang kritis. 8. Rocket Pool atau RPL.
RPL menawarkan cara yang sederhana dan aman untuk mempertaruhkan Ethereum. Pendekatan ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan DeFi 2.0 dengan mengorbankan risiko yang lebih rendah. 9. POKB. POKB mendukung ekosistem DeFi 2.0 dan pertukaran OKX. Ini memberi pengguna akses untuk menukar, mempertaruhkan, dan meminjamkan cryptocurrency dengan tingkat pengembalian yang baik. 10. Ethereum Name Service atau ENS. ENS membawa inovasi dengan penggunaan nama domain yang lebih ramah pengguna dalam ekosistem DeFi. Ini mempermudah penggunaan alamat dompet yang panjang dan kompleks, menciptakan pengalaman yang lebih mudah dipahami. Masing-masing proyek ini memiliki karakteristik dan manfaat unik yang bisa menjadi pertimbangan dalam rencana investasi DeFi 2.0 Anda. Sebagai investor, memahami potensi dan risiko setiap proyek adalah kunci dalam membuat keputusan yang cerdas. Kriteria memilih koin DeFi 2.0 terbaik. Ketika memilih proyek DeFi 2.0 untuk diinvestasikan, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut. 1. Kontribusi terhadap ekonomi DeFi 2.0. Penting untuk memilih proyek yang memiliki konsep unik dan berdampak pada perkembangan ekosistem DeFi 2.0. Proyek seperti Ecoterra yang fokus pada dampak lingkungan, atau GRT yang membawa indeks blockchain untuk efisiensi ekosistem DeFi, bisa menjadi pilihan menarik, karena kontribusinya yang jelas terhadap perkembangan ekonomi DeFi 2.0. 2. Kasus penggunaan token. Pastikan bahwa token proyek memberikan manfaat nyata. Contohnya, proyek Wall Street Memes atau WSM, yang memiliki basis pengikut besar, yang mungkin memberikan manfaat bagi pemegang token melalui partisipasi dalam komunitas meme yang aktif. 3. Potensi pertumbuhan. Pertimbangkan kapitalisasi pasar dan peluang pertumbuhan di masa depan. Proyek-proyek seperti Polygon dan Chainlink, yang memiliki koneksi kuat dengan ekosistem DeFi dan blockchain secara keseluruhan, memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. 4. Harga saat ini versus ATH atau tertinggi sepanjang masa. Pasar bearish bisa menjadi peluang untuk membeli dengan diskon. Namun, perlu diingat bahwa harga saat ini bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan. Pertimbangkan juga potensi pertumbuhan jangka panjang dan manfaat proyek. 5. Peluang presale. Mengevaluasi proyek-proyek yang belum diluncurkan secara publik, seperti Rocket Pool atau RPL, bisa memberikan keuntungan lebih awal. Namun, pastikan untuk melakukan riset yang mendalam terkait proyek ini sebelum berinvestasi. Dalam memilih proyek DeFi 2.0 untuk diinvestasikan, kombinasi dari faktor-faktor ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas. Selalu lakukan riset mendalam dan pertimbangkan potensi risiko sebelum melakukan investasi dalam proyek apapun. Kesimpulan. Dalam era DeFi 2.0 yang telah kita saksikan, tanpa diragukan lagi bahwa kita sudah berada di tengah-tengah revolusi dalam interaksi dengan layanan keuangan. Potensi pertumbuhan pasar ini begitu monumental, dan di dalamnya telah muncul sejumlah proyek menjanjikan yang memikat perhatian. Memilih dengan bijak di antara proyek-proyek yang memiliki visi jelas dan dampak real, kita punya kesempatan untuk berperan dalam perubahan yang luar biasa ini. Itulah tadi gambaran mengenai DeFi 2.0 serta proyek-proyek menarik yang menghiasi ekosistem ini. Pastikan untuk subscribe agar tetap terkini mengenai berita terbaru dalam dunia kripto dan DeFi. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.